tanganmu menopang, kau angkatku kembali, berjalan bersamamu. Meski ku tak mampu, namun kau percaya padaku. Saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri, hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Meski ku tak mampu, namun kau percaya padaku. Saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri, kau memanggilku, namun ku lari darimu. Beriku kelegaan saat ku merasa sesak melewati hidup ini. Hanya dirimu yang tahu sedang
Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku
Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds a future, and life is worth the living just because He lives. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, no war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Indahnya hadirat-Mu, manisnya kasih-Mu, hangatnya cinta-Mu, tenggelamkan aku. Tenanglah aku di dekat-Mu, menikmati hadir-Mu. Teduhlah aku dalam
just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu, hari pemuliaan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Audi WMR Wisang STH MSI. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, jemaat mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 12. Bait yang 1 dan 2. Masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Jemaat sekalian, ibadah ini kita tahbiskan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai nats pembimbing dalam ibadah kita pagi ini diambil dari Yeremia pasal 36 ayatnya yang ke-7. Mungkin permohonan mereka sampai di hadapan Tuhan dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah lakunya yang jahat itu, sebab besar murka dan kehangatan amarah yang diancamkan Tuhan kepada bangsa ini. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat menyanyikan Gita Bakti 17 bait 1 dan 4, abadi tak nampak.
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan perkenankanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di dalam pikiran hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharui hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa. Dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman-Mu dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita mengundang Bapak Agus Pakpahan untuk menyampaikan puji-pujian dengan judul lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan
alatmu seumur hidupku. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk pagi ini dalam ibadah online jemaat GPIB Trinitas. Kami bersama-sama boleh memuliakan Engkau dengan hati dan mulut kami meskipun melalui ruang digital. Tetapi kami bersyukur karena persekutuan ini tetap dalam bimbingan Roh Kudus. Dan karena itu ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Yesus sendiri, Roh Kudus yang mengajar kami sehingga kami boleh beroleh pengertian dan terutama tuntunan untuk mengerjakan dan memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yoel 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan. Yoel 1 ayat 1 sampai 12. Perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Tulah Belalang sebagai Hukuman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerik telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang melompat, dan apa yang ditinggalkan belalang melompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon arakku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang melilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudamu. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, gunung gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana, pohon delima, juga pohon korma dan buah apel. Segala pohon di padang sudah mengering,
Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, moda syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Anda yang suka bepergian ketika dalam pesawat dan tiba-tiba pesawat berguncang seakan ingin jatuh dan kemudian diberitahukan bahwa ada kerusakan teknis, apakah yang Anda akan lakukan? Saya tidak akan membutuhkan survei untuk menjawab pertanyaan ini. Meskipun hampir 98-99% akan sama. Semua pasti akan berdoa, apapun agamanya. Bahkan konon seorang ateis pun akan berdoa ketika dalam situasi seperti ini. Seloroh kita di Jakarta bilang begini, seorang sopir Metro Mini jauh lebih ampuh mendorong seseorang berdoa ketimbang pendeta yang paling hebat sekalipun. Bukan karena sopir Metro Mini ini seorang pendeta lulusan STT dan bergelar PhD dalam teologi, tetapi karena dia lihai dan pintar mengemudikan mobil sehingga sering dalam situasi mau tabrakan. Jika telah begitu tidak usah disuruh, kita pasti akan segera berdoa. Mungkin benar seloroh itu, tetapi sesungguhnya benar juga bahwa manusia jika dalam suasana yang uncertain atau ketidakpastian yang ekstrim, maka dia akan mencari kuasa ilahi atau kuasa yang mengatasinya untuk mengatasi rasa tidak tenang, rasa tidak tentram, dan rasa tidak pasti yang sedang dia hadapi. Saudara jemaat Tuhan, Alkitab hanya menjelaskan dalam perikop kita bahwa Yoel adalah anak Petuel. Yoel 1 ayat 1. Sekalipun ada beberapa nama Petuel di dalam Alkitab, tetapi tidak ada penjelasan resmi siapa Petuel itu. Kitab ini pun tidak menjelaskan tentang Yoel dan kapan kitab itu ditulis. Tetapi Yoel biasanya dikaitkan sebagai seorang nabi kultis. Dan dia adalah satu dari 12 nabi kecil bersama-sama dengan nabi lain. Amos, Obadja, Yoel, dan lain-lainnya. Yoel artinya adalah Tuhan itu Allah. Yo itu dari letter atau word Yahweh, YHWH dalam tradisi abjad Ibrani, dan El berarti Allah. Tuhan itu Allah. Itulah arti dari nama Yoel. Dan dia penulisannya disebutkan ada di rentang waktu abad 9 sampai abad 4 sebelum Masehi. Ada banyak teolog yang mengurainya, tapi kita tidak akan membahas masalah penulisan itu. Yang paling penting kita memahami apa yang disampaikan Calvin. Karena tidak ada kejelasan waktu penulisan, maka lebih baik kita tinggalkan aja soal penulisan kapan. Karena bukan kehilangan besar bagi gereja untuk tidak mengetahui kapan dituliskan. Tetapi yang paling penting makna iman di balik kitab Yoel. Jemaat Tuhan, pada suatu saat orang Israel pernah menyembah dewa Baal. Dewa Baal ini adalah dewa kesuburan. Apa yang kemudian terjadi pada perikop kita memperlihatkan betapa dahsyatnya yang namanya belalang. Kita mau melihat lebih jauh tentang tentang keganasan belalang ini. Saya mencoba melakukan studi dan menemukan banyak sekali hal-hal yang disampaikan terkait dengan belalang ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di zaman sekarang yang sudah menggunakan teknologi satelit untuk memonitor gerakan dari belalang, obat-obat pembasmi pestisida yang sangat ampuh disemprotkan baik dari pesawat, dari truk, dan dari manapun. Sekalipun teknologi semakin maju, tetapi tidak ada satupun yang sanggup membasmi belalang. Karena belalang berkembang biak dengan sangat cepat.
1 ekor belalang bisa menghasilkan 1 telur. Dan biasanya seorang peneliti menyebutkan di 1 meter saja, 1 meter luasnya ada sekitar 75.000 ekor telur belalang. Tahun 1915 pernah terjadi serangan belalang yang menutupi tanah Palestina dan Syria dari perbatasan Mesir sampai Taurus. Begitu banyaknya sehingga dihitung bahwa ada sekitar 120 juta belalang yang memenuhi 2.000 square luas waktu itu di sekitar Laut Merah. Diperkirakan bahkan lebih dari 120 juta belalang. Dan belalang ini mampu memakan apapun, semua yang hijau dia bisa makan. Dan ketika tidak ada lagi yang bisa dia makan, apapun yang ada di sekitarnya bisa dia makan. Dia bisa terbang sampai 100-200 meter di atas permukaan air. Dan pada tahun 1881 pernah coba dihancurkan oleh Cyrus, tetapi dia gagal. Semua upaya gagal. Serangan belalang yang paling luar biasa dicatat oleh Alkitab dan dibuktikan oleh ilmu arkeologi terjadi di Mesir. Dalam Keluaran 10 ayat 1-20 yang dibuktikan penggaliannya bahwa memang pernah terjadi wabah belalang yang sangat dahsyat di Mesir di zaman pemerintahan Firaun. Saudara, di zaman modern di Maroko pernah 50 juta dolar habis cuma untuk menghadapi belalang. 167.000 ton biji-bijian hilang. 1988 di Tunisia 552 hektar hancur panen gara-gara belalang. Tunisia sampai membutuhkan bantuan luar negeri karena gagal panen yang sangat dahsyat. Masih banyak sebetulnya kesaksian sejarah tentang kehebatan belalang itu. Banyak negara pernah mengalaminya. Yang saya catat itu ada Algeria, Burkina, Chad, Mesir, Ethiopia, Gambia, Maroko. Negara-negara ini pernah berhadapan dengan belalang. Yang di Yoel 1 ayat 6 disebut, belalang ini bagaikan satu bangsa yang kuat, yang tidak terbilang banyaknya, dan yang giginya bisa berubah menjadi gigi singa jika mereka dalam kesatuannya. Oleh karena itu, menghadapi belalang bukan perkara gampang. Dan itu sering digambarkan sebagai the great disaster, bencana besar. Apakah itu yang dimaksudkan ketika gereja kita menetapkan Yoel 1 ayat 1-12 sebagai bacaan pada hari ini? Jemaat Tuhan, daya rusak dari belalang dan daya rusak dari COVID-19 sebetulnya mirip-mirip, meskipun miripnya COVID-19 lebih karena didorong secara luar biasa oleh media sosial. Pada abad 13 dan pada tahun 1900-an pernah wabah yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan COVID-19 karena Black Death pada tahun 1300-an sampai 1400-an membinasakan 2/3 penduduk Eropa. Sekarang kita baru berapa? Baru 4 juta yang terinfeksi, mati belum 1 juta ya. Belum. Tetapi di zaman itu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah karena ketidakmampuan untuk mengelola infeksi ini, 2/3 manusia di Eropa mati. Flu Spanyol kejadiannya juga mengerikan karena bukan infeksi utamanya, tetapi karena kelalaian manusia ketika merasa sudah sembuh, 5 juta orang keluar dan akhirnya menginfeksi jutaan orang lainnya. Oleh karena itu hati-hati dengan second wave. Second wave ini bukan baru sekarang. Gelombang kedua bukan baru COVID-19 dikenal. Dulu sudah pernah dikenal dan korbannya banyak karena merasa sudah sembuh, keluar rumah, akhirnya terinfeksi. Penggunaan masker bukan baru sekarang, tapi juga sudah digunakan dulu. Tetapi bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persoalannya adalah apakah secara teologis COVID-19 ini adalah hukuman Tuhan, ataukah bahwa ini adalah pertanda hari Tuhan? Dua pertanyaan ini memenuhi debat teologis di gereja-gereja dan bahkan juga memenuhi debat teologis oleh para teolog sejak abad 12, 13, 14.
Pertanyaan tentang hari Tuhan tidak akan kita renungkan pada saat ini, karena ada bagian lain yang akan membahas tentang hari Tuhan dikaitkan dengan wabah. Pertanyaan penting yang akan kita jawab adalah pertanyaan pertama, apakah COVID-19 ini adalah perbuatan Tuhan? Saudara, ada sebuah pandangan yang sangat terkenal yang sampai sekarang masih menjadi debat teologis orang-orang kudus dan para teolog, juga menjadi pertanyaan jemaat adalah apakah COVID-19 dan penderitaan itu adalah perbuatan Tuhan? Judul perdebatan ini adalah Theodice. Theodice artinya keadilan Tuhan. Kalau Tuhan Maha Tahu, maka Dia pasti tahu COVID-19 itu apa. Kalau Tuhan Maha Kasih, maka Dia tidak akan mengizinkan COVID-19 menerpa kita. Kalau Tuhan Maha Kasih, Dia tidak akan mengizinkan Bapak Ibu saudara sekalian sakit. Tapi kenapa kita sakit? Kenapa doa kita seperti melayang entah kemana? Kenapa ribuan KKR tidak sanggup mengenyahkan COVID-19? Saudara yang dikasihi Tuhan, Romo James Martin pada beberapa bulan lalu, bulan Maret lalu menulis sebuah tulisan yang menarik. Saya bacakan tulisannya. Hanya dalam beberapa minggu terakhir jutaan orang mengalami ketakutan bahwa mereka akan segera datang ke jadwal pemeriksaan PCR untuk melihat apakah dia terinfeksi atau tidak. Mengerikan karena pandemi COVID-19 ini. Kengerian akibat infeksi yang sangat cepat ditambah dengan guncangan fisik yang nyaris tiba-tiba. Sebagai seorang imam, saya telah mendengar curahan perasaan yang dalam sebulan terakhir ini takut, panik, sedih, bingung, putus asa. Semakin banyak orang merasa seperti tengah hidup dalam sebuah film horor yang kemudian terpaksa saya nonaktifkan film horor itu karena secara naluriah mulai mengganggu. Dan bahkan orang yang paling religius sekalipun mulai bertanya, Romo, kenapa semua ini terjadi? Romo, di manakah Tuhan di tengah semua kejadian ini? Saudara jemaat Tuhan, ini pertanyaan panjang yang sekali lagi menjadi pertanyaan banyak orang Kristen, pertanyaan para teolog, pertanyaan jemaat Tuhan. Oleh karena itu, saya mengangkat tadi topik Theodice yang disebutkan oleh Leibniz pada tahun 1700-an yang mempersoalkan keadilan Allah. Leibniz ini ingin mengatakan, ingin membela bahwa Tuhan itu sebetulnya adil. Dan karena keadilan Tuhan itu, maka akan ada banyak hal yang sepertinya tidak kita pahami. Menjadi penting ketika kemudian pertanyaan di atas dilihat dalam konteks keindonesiaan kita. 1.000 lebih sudah meninggal. Sekarang ada berapa kasusnya? 18.000 lebih. Sudah banyak KKR dilakukan. Doa berhamburan. Gereja-gereja melakukan doa. Agama lain juga sama. Apakah jawaban yang paling jujur terhadap pertanyaan? Di mana Tuhan di atas semua kejadian ini? Romo Martin bilang begini. Jawaban yang paling jujur atas pertanyaan tersebut adalah saya tidak tahu. Karena itu adalah misteri Allah. Dan karena resep Theodice tidak sanggup memberikan jawabannya. Saudara, tapi kalau kita tidak memberikan jawaban kepada jemaat, maka menjadi persoalan dengan gereja, dengan ajaran kekristenan. Karena itu mari kita melihat di dalam figur Yesus untuk memahami lebih jelas. Orang Kristen percaya sepenuhnya bahwa Yesus itu Allah sebenarnya, Allah benar-benar dan manusia benar-benar. Tetapi yang menjadi persoalan adalah orang Kristen lebih senang melihat Yesus itu sebagai benar-benar Allah dan melupakan bahwa Dia punya sisi kemanusiaan yang juga benar-benar manusia. Ada 2 buku yang saya baca. Yang pertama Stone and Dung, yang berbicara tentang kehidupan sehari-hari Tuhan Yesus di Galilea. Saudara, buku itu menyebut begini. Lingkungan tempat
Yesus itu lahir, besar, dan bertumbuh adalah lingkungan yang sangat kotor, berbau busuk, dan tidak sehat. Dia seorang sarjana Yudaisme. Dan seorang yang lain, John Dominic Crossan dan Jonathan Reed, mengatakan dalam Excavating Jesus bahwa kasus flu saja, pilek yang buruk, gigi yang bengkak, itu mampu membunuh di lingkungan Tuhan Yesus besar pada waktu itu. Artinya apa? Kehidupan Tuhan Yesus di masa kanak-kanaknya, dia berada di lingkungan yang sangat tidak bersih dan kotor. Dan oleh karena itu, para penulis ini bilang, ketika dia mulai mengajar, perhatian yang terutama itu ada kepada orang-orang yang tidak terperhatikan, tidak terawat, dan yang dilupakan. Karena itu sesungguhnya menghadapi situasi penuh derita ini, kita mesti memandang kepada Yesus dalam kealahannya dan dalam kemanusiaannya. Dalam kemanusiaannya, Tuhan Yesus mengadaptasi lingkungan sekitarnya. Dan oleh karena itu, Anda dan saya diminta, dituntut untuk beradaptasi dengan situasi sekarang ini. Anda dan saya, saudara jemaat, tidak bisa memasrahkan 24 jam pemerintah menjagamu. Anda dan saya tidak bisa memaksa pemerintah untuk menciptakan regulasi supaya Anda aman, sementara Anda selebor dan bergaya hidup tidak sehat. Mereka yang akan survive adalah mereka yang terutama menjaga pola hidupnya, yang disiplin dan taat ketika situasi sedang seperti sekarang ini. Jangan berteriak kepada Tuhan ketika Anda selebor, sudah tahu situasi seperti sekarang, Anda kemana-mana enggak pakai masker, itu sama dengan bunuh diri. Ketika kita selebor, kena baru berdoa kepada Tuhan, padahal itu akibat keseleboran kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan, new normal sekarang adalah kita harus hidup bersama dengan virus itu. Dulu kita beranggapan tidak normal ketika ada virus HIV. Sekarang normal kan kita koeksis hidup bersama virus HIV. Dulu jemaat-jemaat Kristen ketakutan dengan penyakit TBC. Setelah ratusan tahun TBC masih ada di sekitar kita kan. Tapi sudah menjadi normal. 20 tahun depan normal kita hidup bersama dengan COVID-19. Oleh karena itu, mari di tengah new normal ini jangan ujuk-ujuk teriak Tuhan, Tuhan, Tuhan. Padahal kita sendiri yang mestinya pertama-tama kali beradaptasi dengan situasi yang berubah demikian cepat dan dramatis. Tuhan Yesus dalam kehidupan masa kecilnya menunjukkannya. Di atas semua itu pada akhirnya Bapak Ibu saudara, Yoel juga mengajar kita untuk bertobat. Salah satu pertobatannya adalah merubah pola hidup kita. Dulu kita menganggap pola hidup sehat itu biasa aja. Sekarang pola hidup sehat itu menjadi satu bagian sikap iman. Salah satu perubahan di tengah new normal sekarang adalah sikap hidup sehat sebagai bagian dari pertobatan kita. Kalau dulu kita pandang enteng dengan pola hidup sehat, sekarang berubah karena situasi sudah berubah. Itulah bagian dari pertobatan kita menghadapi COVID-19 besok dan seterusnya. Yoel mengajar kita untuk melihat bahwa banyak sekali lintasan wabah yang pernah dihadapi oleh dunia ini. Dan sekarang kita perlu beradaptasi dengan persoalan-persoalan seperti itu, merubah, bertobat dari sikap-sikap kita yang selebor, memandang enteng kesehatan, dan ke depan justru pola hidup itu menjadi sikap pertobatan kita di tengah-tengah relasi kita dengan manusia lainnya. Amin. Mari saudara-saudara jemaat, kita menyambut pembacaan firman dan perenungan firman-Nya dengan menyanyikan bersama-sama Gita Bakti 261 bait 1 dan 2, Aku Insan yang Lemah.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Biarlah dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Baik, saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersuka cita bersama untuk pemberitaan firman yang telah kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Sukacita besar untuk penyertaan Tuhan di hari-hari yang telah lewat dan pengharapan untuk memperoleh anugerah penyertaan yang sama untuk hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kami mengucap syukur sebagai satu jemaat sudah dikuatkan oleh firman-Mu, dan kami berdoa Roh Kudus mengajar, menuntun kami untuk mengerjakan firman itu dalam keseharian kami, dan kami boleh menjadi surat Kristus yang terbuka di tengah keluarga, jemaat, dan bahkan masyarakat. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk beroleh kesempatan menaikkan syafaat. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami di tengah-tengah masalah yang begitu sulit ketika COVID-19 dan yang terinfeksi setiap hari semakin bertambah banyak. Tetapi kami percaya bahwa waktu kami dipulihkan juga adalah harapan kami ke depan. Oleh karena itu kami doakan pemerintah bangsa dan negara kami untuk tetap mampu bertindak tegas menegaskan kebijakan yang ditetapkan untuk ditaati bukan hanya oleh aparatur pemerintahan tetapi juga oleh masyarakat kami. Kami masing-masing diberi tanggung jawab sesuai dengan porsi sebagai pemerintah maupun sebagai warga masyarakat. Oleh karena itu biarlah kami bersama merasa bertanggung jawab untuk mengerjakan bagian kami masing-masing. Pemerintah mengerjakan bagiannya dan kami masyarakat berdisiplin untuk menjaga pola hidup sehat dan berusaha tidak terinfeksi maupun menginfeksi orang lain. Oleh karena itu Tuhan, kiranya segala sesuatunya boleh berjalan baik di hari-hari ke depan. Anugerah dan kasih-Mu kiranya menyertai bangsa kami untuk menuju proses pemulihan ke depan. Kami juga berdoa untuk gereja dan tugas pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah COVID-19 kami sadar bahwa gereja kami pun menghadapi persoalan yang tidak kecil. Akan tetapi persekutuan dan saling membantu adalah teladan yang diajarkan oleh gereja mula-mula, yang juga diajarkan oleh para rasul untuk kami teladani saat ini. Biarlah kami saling berbagi beban dan saling membantu satu dengan yang lain. Oleh karena itu Tuhan, kiranya proses penanganan dan sekaligus pemulihan ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab gerejawi, bukan hanya terhadap jemaatnya, tetapi juga terhadap negaranya. Dan kami mendoakan secara khusus untuk GPIB Trinitas, baik Ketua Majelis Jemaat, bahkan seluruh presbiter, dan seluruh yang memberi diri untuk pekerjaan pelayanan dan penata layanan di jemaat ini terus bersatu dalam iman, dalam harap, dalam kasih, dan terutama dalam berdiakonia baik ke dalam maupun keluar. Karena saat-saat ini adalah saat yang tepat bagi gereja-Mu untuk menunjukkan panggilan ke dalam maupun panggilan keluar.
untuk berbuat dan berlaku bagi kemanusiaan dan atas landas iman percaya kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh yang dikaryakan, dilayankan oleh kami sebagai satu jemaat, kiranya tetap kami kerjakan dalam proses untuk saling menguatkan, saling memperkuat dan saling mendewasakan keimanan kami masing-masing maupun sebagai satu jemaat. Kami doakan Tuhan seluruh pendeta yang bertugas dan melayani di jemaat kami. Terutama kami berdoa untuk ketua majelis jemaat yang sedang dalam proses pemulihan pada saat ini. Juga pendeta emeritus pendeta Robert Zakarias. Kami layangkan doa untuk kekuatan dan pemulihan mereka, penghiburan-Mu di masa-masa sulit ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Semua kiranya dikuatkan, dihiburkan di dalam proses-proses ketidakpastian sekarang ini. Tetapi kami harus dan tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Terutama bagi warga jemaat kami, para janda duda, yatim piatu, mereka yang kehilangan pekerjaan, dan yang mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan. Kami doakan mereka dan bahkan kami mendukung mereka. Bukan hanya dalam doa, tapi dalam juga diakonia sosial yang boleh kami karyakan dan layankan bagi warga jemaat kami. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa juga bagi warga jemaat yang sedang sakit dan sedang dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Yosina Sakaria Sahainia, Bapak Yohanes Pasaribu, Bapak Tony SM Sihombing, Oma Juliana Leo, Oma Destrin Tatu, Bapak Julianus Buceri Rihena, Adi Gauriel Eugenio Mandali, Ibu Sundari Sulistio, Bapak Sihar Sigala, Ibu Delisa Sianturi, Ibu Yeni Lumintang, Saudara Farko Farmakaleo, Ibu Tiomas Pangaribuan, Ibu Riana Pangaribuan, Ibu Kasihombing Boru Samosir, Om Astin Tewu Lumenta, Bapak Mujianto, Ibu Aspita Sianipar, saudara-saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan di rumah, kiranya penghiburan Roh Kudus menjadi bahagian mereka, sebagaimana juga menjadi bahagian kami dalam aktivitas kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang menjadi pokok doa jemaat kami sepanjang minggu berjalan. Keluarga Ibu Helsina Lopung Rona, keluarga Suak Tatontos, Bapak Sulami Heri Cahyono, Bapak Supardi, keluarga Tagor Rame, keluarga Bapak Rudi Sihombing, keluarga Tamau Samanurung, keluarga Bapak Hamonangan Panggabean. Kiranya keluarga ini, baik anak, orang tua, oma, opa, bahkan seluruh keluarga ini dalam persekutuan mereka di rumah masing-masing selalu dalam lindungan tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang menjaga keluar masuk mereka sambil terus mengajar mereka semakin beriman dalam kehidupan keseharian mereka. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya. Kami melangkah di minggu yang baru besok, tetapi kami percaya hari-hari kami dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari ini dan hari ke depan dalam persekutuan kami dengan Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara jemaat Tuhan, Pinkan dan Jason Tumanduk akan menyampaikan puji-pujian dalam judul Waktu Tuhan.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu, mari menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur, sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya. 2 Korintus 8 pada ayatnya yang ke-7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan kolekte perpuluhan dan pengadaan rumah ibadah melalui transfer atau di amplop dan dikumpulkan di gereja setelah berakhir status darurat. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kau Yesus Raja kaya, kau jadi miskin bagiku.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan mengikuti Sari Warta Jemaat Minggu 24 Mei 2020. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik Gereja, yang selalu menyertai dan memelihara umat-Nya. Kami, Majelis Jemaat GPIB Trinitas, berdoa dan berharap seluruh jemaat dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, marilah tetap saling mendukung, menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lain, walaupun sementara ini kita tidak dapat bertatap muka secara langsung dalam sebuah persekutuan. Tetap setia melaksanakan tanggung jawab kita untuk membangun persekutuan, pelayanan dan kesaksian dari media-media komunikasi dan media online. Untuk itu kami menyampaikan beberapa informasi berikut ini. Pertama, ibadah minggu dan ibadah keluarga. Ibadah minggu online dapat diikuti setiap hari Minggu pukul 8 WIB dan ibadah keluarga online dapat diikuti setiap hari Rabu pukul 20 WIB. Ibadah online ini hendaklah dilaksanakan bersama seluruh anggota keluarga dari rumah masing-masing dengan membuka kanal YouTube GPIB Trinitas atau link ibadah online yang diinformasikan melalui grup-grup WhatsApp jemaat. Kedua, ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda dilaksanakan secara online live dengan menggunakan aplikasi Zoom video conference setiap hari Minggu pukul 19 WIB. Untuk mendapatkan ID dan password, silakan menghubungi Ketua Gerakan Pemuda GPIB Trinitas, Saudari Preti Kambira. Yang ketiga, pendaftaran katekisasi. Pembukaan pendaftaran katekisasi telah dimulai pada hari Minggu 19 April 2020. Pendaftaran dapat dilakukan melalui majelis sektor atau sekretariat majelis jemaat. Form pendaftaran dapat disusulkan setelah berakhir status darurat COVID-19. Selanjutnya, sehubungan dengan ibadah online yang saat ini kita laksanakan di rumah masing-masing, berikut kami sampaikan tata cara menyampaikan persembahan. Pertama, kolekte persembahan syukur dan persepuluhan dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening kas jemaat Bank BCA nomor 5725231030 atas nama Yolanda P. Pandey _Manahara Tua Silaen. B. Persembahan syukur rumah ibadah dapat ditransfer melalui rekening rumah ibadah Bank BCA nomor 7401370254 atas nama Herbert Lumban Tobing _Yulinda Simanjuntak.
Untuk kebutuhan administrasi, mohon dapat menyampaikan bukti transfer melalui WhatsApp ke Sekretariat Majelis Jemaat nomor 0821 1185 6269. Penyampaian kolekte dan persembahan lainnya ini juga dapat dikumpulkan menggunakan amplop keluarga dengan menuliskan secara jelas kegiatan ibadah, tanggal ibadah, nama keluarga, dan sektor pelayanan, dan dapat disampaikan secara langsung pada saat ibadah sudah berjalan normal di gedung gereja. Warta selanjutnya, berita duka cita. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, Ibu Srimina Bukit, ibunda dari Ibu Rina Manalu Sebayang, sektor pelayanan 3. Pada hari Senin 18 Mei 2020, pukul 12.55 WIB, dalam usia 75 tahun di Rumah Sakit Siloam Semanggi, dan telah dimakamkan di TPU Kampung Kandang pada hari Selasa 19 Mei 2020. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Trinitas di Kota Wisata dan sekitarnya mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada ibadah minggu ini, Pendeta Audi WMR Wisang STH MSI, Pendeta anggota Jemaat GPIB Trinitas, presbiter yang bertugas, pengisi pujian, Bapak Agus NJ Pakpahan, Ibu Pinkan Tumanduk Oro, pemandu lagu, organis, teknisi, dan tim kreatif ibadah online. Demikian sariwarta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu, dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. COVID-19 tidak akan membuat kita ketakutan, tetapi kita mesti mengerjakan keselamatan kita hari ini dan ke depan. Mari jemaat menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 4110, bait 1 dan 2, Tenanglah Kini Hatiku. Tuhan memimpin
Mari saudara-saudara jemaat, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku.
yang terbaik